الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus bisa menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah kita mempelajari materi ini itu ada 4. Yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat adalah menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Baiklah anak-anakku, peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mencoba memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan mengenal nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Dan yang ketiga adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Seringkali dalam benak kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran. Misalkan, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Atau, mengapa malaikat yang wajib diketahui hanya ada 10? Padahal jumlah manusia di muka bumi ini begitu banyak. Apakah dengan 10 malaikat ini mampu menangani masalah-masalah yang ada di muka bumi ini? Atau, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman kepada malaikat? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja memerlukan jawaban-jawaban. Beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib. Keimanan seseorang akan gugur jika tidak beriman kepada malaikat. Misal, kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak percaya kepada malaikat, atau tidak percaya kepada nabi, atau kita tidak percaya kepada kitab-kitab dan yang lainnya, maka secara otomatis keimanan kita akan sia-sia. Oleh karena itu, jika kita percaya kepada Allah, maka kita wajib percaya kepada rukun iman yang 6 tadi. Kemudian, mengapa hanya 10 malaikat yang wajib kita ketahui? Karena bahwasanya Allah itu menciptakan malaikat begitu banyak. Tetapi di dalam Al-Quran yang disebutkan itu hanya 10 nama. Sehingga yang wajib diketahui itu hanya 10 nama-nama tersebut. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada malaikat harus membuktikan sebagai wujud keimanannya. Melalui apa? Melalui sikap yang sehari-hari dia tunjukkan. Selalu berhati-hati dalam berperilaku, tidak berani berbuat maksiat, atau hal-hal buruk lain yang merugikan orang lain. Coba amati gambar berikut. Yang pertama adalah gambar di mana seseorang yang berkendaraan sedang melanggar peraturan lalu lintas. Dan ini adalah perilaku yang buruk, karena merasa tidak ada yang melihat. Yang kedua adalah gambar 2 orang yang sedang melakukan praktik suap. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang tidak mencerminkan kepada iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, seseorang yang sedang mencuri atau mengambil hak orang lain. Apakah semua perbuatan ini tidak ada yang melihat? Tentu saja, itu keliru. Karena malaikat selalu mengawasi kita dengan seksama. Sehingga apapun yang kita lakukan itu akan tertulis dengan teliti.
sebelum kita melanjut lebih jauh tentang iman kepada malaikat, maka kita harus pahami dulu pengertian iman kepada malaikat. Baik, apa itu yang dimaksud dengan iman? Iman secara bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, keyakinan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, kalau kita mengaku beriman, itu tidak cukup hanya bilang kita beriman, tetapi perlu diyakini dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan malaikat itu sendiri apa? Malaikat sendiri itu adalah bermakna dari kata malaka, yang artinya utusan Allah. Malaikat, makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya, sebagai utusan yang selalu taat dan patuh serta tidak pernah melanggar perintah Allah. Nah, itulah pengertian iman dan pengertian malaikat. Jadi, beriman kepada malaikat berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hukum beriman kepada malaikat, yaitu fardu ain. Artinya melekat pada diri pribadi. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kami kembali. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa beriman kepada malaikat adalah salah satu fardu ain bagi tiap muslim. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Coba kalian perhatikan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat adalah makhluk gaib, begitu juga dengan jin. Tetapi manusia adalah makhluk nyata. Malaikat selalu taat kepada Allah, jin selalu durhaka kepada Allah. Sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tapi jin dan manusia mempunyai nafsu. Malaikat tidak berjenis kelamin, jin dan manusia berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak kawin, dan tidak tidur. Tetapi jin dan manusia makan, minum, kawin, dan tidur. Malaikat memiliki akal dan pikiran yang statis. Jin memiliki akal dan pikiran. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Inilah perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Yang keempat adalah malaikat Ijrail. Yang kelima adalah malaikat Munkar. Yang keenam adalah malaikat Nakir. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Yang kedelapan adalah malaikat Atid. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Baiklah, kita akan melihat satu persatu mengenali apa sih tugas malaikat Jibril dan yang lainnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dikenal sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril satu dari 3 yang disebut namanya dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril ini disebut 2 kali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran surat At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril juga memiliki beberapa nama lain yaitu Ar-Ruhul Amin
dan Ar-Ruhul Kudus. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu kisah perjalanan Isra dan Mi'raj, Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah hingga ke Sidratul Muntaha. Berarti tugas Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua adalah Malaikat Mikail. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Bagaimana hujan turun. Setelah hujan turun, maka tumbuh bermacam-macam pepohonan, bermacam-macam tumbuhan diperuntukkan pada manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Malaikat Mikail bertugas mengatur hujan, menurunkan hujan, membagi rezeki kepada manusia dan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Itu artinya tugas malaikat Mikail adalah mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk urusan rizki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Pada hari kiamat, itu malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di atas batu suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Kemudian tiupan yang kedua akan mematikan para malaikat. Dan tiupan yang ketiga itu akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Bagaimana peristiwa hari kiamat begitu dahsyatnya seperti yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel juga dikenal dengan sebutan malaikat maut. 4 malaikat utama selain malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Jadi ada 4 malaikat utama, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Intinya, tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa semua makhluk yang ada di muka bumi. Yang selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman seseorang di alam kubur. Kapan dilakukannya? Diawali ketika pengantar jenazah meninggalkan makam 40 langkah. Pada saat itulah malaikat Munkar dan Nakir datang menanyakan dan menguji iman seseorang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Raqib. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan dan dituturkan oleh seorang hambanya. Satu di sebelah kanannya dan satunya lagi di sebelah kirinya. Tugas malaikat Raqib ini mencatat segala amal kebaikan manusia. Sedangkan malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Raqib dan Atid mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun amal kebaikan maupun keburukan yang dilakukan oleh manusia luput dari catatan keduanya. Jadi tugasnya adalah mencatat amal keburukan manusia. Yang berikutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 30 dijelaskan dan dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Itu artinya ketika malaikat Malik yang mempunyai tugas sebagai penjaga pintu neraka dibantu oleh 19 malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas mengawasi dan menjaga pintu surga, serta menyambut semua hamba Allah dengan sangat ramah dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Jadi itulah tugas para malaikat. Lalu perilaku apa yang mencerminkan iman kepada
malaikat Allah. Yang pertama adalah berkata dan berbuat jujur karena menyadari ada malaikat yang selalu mengawasinya. Jadi kita harus belajar untuk berkata dan berbuat jujur. Karena setiap apa yang kita lakukan tentu saja akan dicatat oleh dua malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang kedua adalah patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka sebagai hamba Allah, kita harus taati semua hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, begitu juga dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh ulil amri atau pemerintah. Jadi jangan mencoba-coba untuk melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat, karena segala sesuatu yang diputuskan itu akan selalu diawasi oleh para malaikat. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Artinya, jika kita diberikan tugas, maka kita harus menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, memiliki rasa empati terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi, sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain, dan ketika orang lain merasa membutuhkan bantuan kita, maka tugas kita adalah membantunya. Demikian pembahasan kita tentang iman kepada malaikat Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.